Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kabarnya baik ya semuanya ya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk doa silakan dipimpin oleh ketua kelas Evan. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Evan. Ya, alhamdulillah kalian sudah membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita doakan dalam kegiatan hari ini kita melaksanakan aktivitas berjalan dengan baik dan apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kalian dan bagi orang lain juga ya untuk menuntut ilmu. Untuk selanjutnya Bapak cek kehadiran dulu ya. Kehadiran untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, tidak hadir ya. Kenapa Farid? Malas. Kenapa malas? Karena tidak semangat untuk belajar. Bagaimana? Nanti bisa ditanya lagi ya Bapak ya. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Tidak ada. Cukup satu orang aja. Bapak kenapa? Sakit. Ya mudah-mudahan yang sakit kita doakan dia cepat. Amin ya Rabbal. Nah untuk kegiatan selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai ya, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk menumbuhkan rasa jiwa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia harus patut memiliki jiwa nasional ya. Untuk itu pada Alifa untuk bersama-sama ya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alifa sebagai dirigenya silakan maju ke depan. Untuk semuanya silakan berdiri.
ini adalah lagu pemersatu bangsa. Karena bangsa Indonesia itu berbeda-beda ya. Nah, antar suku budaya disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi satu tujuan. Untuk kegiatan selanjutnya, sebelum ke materi pembelajaran, Bapak di sini akan mengupas kembali materi yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Di antaranya kemarin kalian sudah mempelajari tentang yang berhubungan dengan sistem syarat ya. Masih ingat kan sistem syarat? Coba Evan untuk menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan komunikasi tubuh yang terdiri dari otak, sumsum, tulang belakang, dan saraf yang menerima, memproses, dan mengirimkan untuk mengatur segala aktivitas melalui dari gerakan sadar seperti berjalan hingga fungsi otomatis tubuh seperti pernapasan dan detak jantung. Ya, itulah merupakan yang dimaksud dengan sistem saraf, merupakan jaringan komunikasi tubuh yang terdiri dari otak, ya, sumsum tulang belakang, dan syaraf yang akan menerima, memproses, dan mengirimkan informasi untuk mengatur segala aktivitas. Jadi intinya saraf itu berpusat di mana? Di otak. Makanya kepala itu harus dijaga, ya, jangan sampai terkena benturan, apalagi kena benturan, menyebabkan gangguan pada otak atau saraf manusia. Nah, di sini ada 3 fungsi. Masih ingat kan? Ya. Jadi sistem saraf itu memiliki 3 fungsi. Coba Alifah masih ingat fungsinya? Yang pertama, Fungsi kewaspadaan. fungsi kewaspadaan. Yang kedua, Fungsi menghubungkan. fungsi menghubungkan. Yang ketiga, Fungsi mengatur. fungsi mengatur. Jadi dari fungsi saraf ini ada 3 fungsi yang harus kalian ketahui. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak ya di minggu yang lalu, kalian sudah pelajari. Jadi kenapa ada fungsi kewaspadaan? Jadi setiap kita mau melakukan hal sesuatu pun itu harus berdasarkan berdasarkan otak kita bergerak. Misalnya, oh ini berbahaya, kita harus bisa berhati-hati karena otak menggerakkan kita supaya saraf kita ini ya menjalankan dalam kegiatan apapun ya, sikap kita, tingkah laku apapun ya, tindakan kita itu selalu waspada dalam menghadapi seperti bahaya atau apa ya, itu ya. Terus menghubungkan, mengkomunikasikan ya. Jadi kalian juga hubungan antara teman dengan teman pastikan ada komunikasi, bicara ya. Kalau tidak ada komunikasi, kalian tidak akan bisa belajar atau bekerja sama teman. Itu difungsikan oleh apa? Oleh otak. Otak itu juga ditentukan oleh saraf yang ada pada tubuh kalian. Itu. Yang terakhir adalah untuk mengatur. Itu kan? Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan sebelum ke materi pembelajaran hari ini, yaitu materi IPAS ya. Materi IPAS tentang penyakit ya pada sistem organ gerak tubuh manusia. Nah, ini Bapak akan bertanya. Yang pertama, coba Bapak akan tanya ke Yogi ya. Tadi kan kalian Yogi berangkat ke sekolah ya. Apa yang kamu lakukan ketika pergi ke sekolah ini? Berdoa dan berjalan kaki. Berdoa dan berjalan kaki. Berjalan dengan kaki, tidak pakai tangan ya, pakai kaki ya. Bergerak pakai kaki, baru bisa nyampe ke sekolah. Nah, ini pertanyaan berikutnya, coba Amanda, mengapa kamu bisa berjalan kaki, Amanda? Karena saya bisa bergerak. Karena Amanda bisa bergerak. Bagaimana kalau tidak bisa bergerak? Ya tidak bisa jalan kaki. Berarti terkena kelainan atau penyakit gerak pada tubuh manusia. Ya, kalau tidak bisa jalan kaki ya jelas masa harus digotong di sini ya ke sekolah. Jadi kalau ke sekolahnya diusahakan jalan kaki itu menyehatkan ya, yaitu olahraga. Jadi ke sekolah itu, Pak saya mah pengen naik motor terus. Nah itu kalau naik motor kan beda ya dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki itu bisa menyehatkan tubuh, bisa sambil olahraga, bisa menggerakkan. Karena untuk menjaga tubuh supaya
menjaga gerak tubuh ini supaya lebih baik itu harus banyak olahraga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika kita tidak bisa bergerak? Bagaimana kalau jika kita tidak bisa bergerak? Kan? Bagaimana? Tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Tidak bisa berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Ya intinya mah, ya kita tidak bisa beraktivitas. Nah itu, ya selanjutnya. Nah dalam materi dan pembelajaran IPAS kelas 6 ini, di sini ada Bapak akan sampaikan materi dan tujuan pembelajarannya, ya yaitu tentang hari ini topiknya adalah penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia. Dan tujuan pembelajaran yang pertama, murid dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, murid mampu mengatur dan menjaga kesehatan agar tidak terkena penyakit pada sistem gerak yang mengalami kelainan pada sistem gerak. Yang ketiga, murid mengetahui dan mengaplikasikan pola hidup sehat dan menghindari dari kelainan yang bisa terjadi pada sistem gerak. Nah, dalam materi kali ini kalian akan mempelajari tadi mengetahui tentang sistem saraf. Sekarang mengetahui sistem geraknya manusia. Nah, penyakitnya bagaimana? Banyak penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia. Oke. Ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, ke materi inti, kita akan menyepakati kesepakatan kelas aturannya. Yang pertama harus perhatikan, ya. Jika kalian ada pertanyaan mau berbicara ya harus tunjuk tangan dulu, ya. Misalnya mau bertanya atau mau izin atau apa harus tunjuk tangan, ya. Terus hargai teman yang bicara juga. Nah, selanjutnya selalu bekerja sama dengan teman, dengan kelompoknya, ya, berkolaborasi ya dengan temannya. Jangan lupa. Selanjutnya tidak berisik saat guru menjelaskan materi. Tidak ngobrol. Tidak nengok kanan kiri, ya, nengok kanan kiri. Tidak fokus intinya, ya. Betul. Terus selanjutnya bisa memanfaatkan waktu ketika diberikan tugas oleh guru. Nah, kita bersama-sama untuk melakukan tepuk-tepuk dulu, ya. Kita mulai dari tepuk 1 sampai tepuk 5, ya, untuk menguji kefokusan kalian dalam kegiatan pembelajaran ini. Dimulai tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Siap belajar. Semangat. Siap semangat. Ya. Nah, coba tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha man. Aha aha man. Aha aha semangat. Oke, semangat ya. Selanjutnya satu lagi. Sebelum kalian menyaksikan tayangan video pembelajaran hari ini, ya, tentang penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia, ya. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus semua ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke. Nah, di sini Bapak akan tayangkan sebuah tayangan video pembelajaran hari ini, yaitu tentang penyakit sistem gerak, ya, penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia. Tolong disimak, diperhatikan, nanti setelah selesai nonton video ini pembelajarannya, maka nanti Bapak akan memberikan tugas untuk diskusi bagaimana tentang penyakit ini, jenis-jenisnya bagaimana, ya, penanganannya bagaimana, ya, untuk penanggulangannya bagaimana, nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman. Silakan semuanya untuk menyaksikan video ini.
sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun, sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 2. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 3. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 5. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang, bahkan dapat menghambat pertumbuhan. Pada beberapa kasus, kekurangan vitamin D dapat menyebabkan tulang kaki menjadi bengkok. Vitamin D bisa didapatkan secara mudah dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi hari. 6. Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Agar terhindar dari tetanus, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah. 7. Kram atau kejang otot. Kram atau kejang otot dikarenakan kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga berat tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. 8. Terkilir atau keseleo. Terkilir atau keseleo adalah cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Terkilir atau keseleo dapat disebabkan karena jatuh dengan posisi pergelangan kaki yang berputar, cedera saat olahraga, dan sebagainya. Cara menjaga kesehatan sistem gerak. Berikut adalah cara menjaga kesehatan sistem gerak. 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang, seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit, serta mengonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Demikian penjelasan tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah itu ya, kalian sudah menyimak video pembelajaran yang tadi sudah kalian perhatikan. Sedikit banyak kalian sudah memiliki gambaran ya mengenai tentang apa tadi penyakit yang menyerang pada sistem organ gerak manusia.
Nah, untuk selanjutnya, kalian sudah memperhatikan, memperhatikan dan memahami tayangan dari video tersebut. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan ya kepada kalian. Yang pertama, Bapak akan bertanya kepada Alifa, ya, tolong dijawab ya. Tadi kamu sudah memperhatikan dari tayangan video, ya, apa yang kamu dapatkan, yang kamu tangkap dalam tayangan video tadi, ya, dari jenis-jenis apa penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia dan bagaimana cara menjaganya biar kita tetap sehat dari gangguan penyakit sistem gerak tersebut. Nah, sekarang pertanyaan Bapak kepada Alifa, apa saja penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia yang sering kamu perhatikan? 1. Osteoporosis, Ya. 2. kifosis, Ya. 3. lordosis, Ya. 4. skoliosis, Ya. 5. defisiensi vitamin D, Ya. 6. tetanus, 7. kram, 8. artritis. Coba tepuk jam, Pol. Jam. Luar biasa, Alifa, bagus ya. Kamu sudah memperhatikan apa yang ditayangkan di video tersebut, materi tentang gangguan ya pada sistem gerak manusia atau penyakit yang menyerang pada manusia ya, khususnya untuk sistem gerak. Yang kedua, pertanyaan Bapak akan ditujukan kepada Evan ya. Bagaimana mengatasi penyakit tubuh yang membuat tubuh sulit bergerak? Memakan vitamin D. Bagaimana mengatasi penyakit tubuh yang membuat tubuh kita sulit untuk bergerak? Mengatasinya. Ada yang bisa? Siapa? Acung, silakan. Ya, Isma, ya. Segera periksa diri ke dokter untuk mengetahui masalahnya Ya. dan spesialitas, Ya, terus. istirahat yang cukup dan Ya. tidur yang baik. Oh, ya bagus. Kasih tepuk jam, Bob. Luar biasa, berarti Isma lebih memahami dari tayangan video tersebut. Luar biasa pokoknya ya. Jadi intinya untuk mengatasi penyakit tubuh yang membuat tubuh kita sulit bergerak itu, yang paling utama itu kita harus konsultasi kepada siapa? Kepada dokter. Dokter yang lebih paham ya. Terus untuk mengatasi hal yang lainnya, nah, seperti untuk mencegah atau menghindari dari hal-hal yang tersebut itu bisa terjadi, kita juga harus membiasakan diri harus lebih rajin olahraga. Tapi kalau udah terkena tubuh kita sulit bergerak, ya konsultasi kepada dokter dulu, terus minum obat. Bagaimana penanganan selanjutnya? Ya, bisa terapi atau apapun itu bisa dilaksanakan supaya bisa tubuh ini bisa bergerak lagi. Nah, tadi juga jenis-jenis penyakitnya banyak ya, gitu. Tergantung penyakit juga bisa bukan hanya orang tua tapi anak muda, anak kecil juga bisa terjadi. Seperti contohnya anak kecil main bola tidak atau olahraga, main bola atau voli atau apapun ya, tidak melakukan peregangan atau pemanasan terlebih dahulu, bisa jadi penyakit terkena penyakit apa? Gangguan bergerak kram ya, kram. Jadi tubuh sudah untuk digerakkan ya, kaki juga sudah untuk berjalan, itu bisa terjadi kram juga. Itu bukan dikarenakan dari usia tapi karena kegiatan aktivitas sehari-hari itu kita tidak menyiapkan untuk pemanasan dulu. Ya kalau olahraga ya di sini kan pada suka main kuliah, main bola suka, main bola suka. Nah, biasanya suka melakukan apa? Pemanasan terlebih dahulu, peregangan. Jadi supaya tubuh kita itu tidak ada gangguan ketika kita melakukan olahraga. Nah, untuk selanjutnya ada yang ketiga, pertanyaan ketiga, pola hidup bagaimana yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan sistem gerak? Silakan yang bisa jawab, Macu. Ya, Pak. Berolahraga rutin, Ya. mengonsumsi makanan yang kaya kalsium, Ya. menjaga postur tubuh dengan baik, Ya. tidur tepat waktu, berjemur di pagi hari, selalu memeriksa. Oke. Kasih tepuk jam, Bob. Luar biasa ya. Pola hidup bagaimana yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan tubuh? Ya intinya kita harus teratur dalam hidup ini. Pola tidurnya juga
yang mengandung minum yang mengandung kalsium, mengandung vitamin D. Nah itu makan buah-buahan, banyakin. Tapi jangan banyakin jajan, yang pedas-pedas, bisa menimbulkan penyakit yang lainnya juga. Jadi kalian itu makan yang sehat. Bahkan sekarang programnya dari presiden itu makan bergizi gratis. Nah, bergizi itu temanya adalah makanannya bergizi, bukan makanan yang enak. Kalau makan enak gratis beda, ya. Makan bergizi itu berarti ayam makanannya itu yang memiliki nilai gizinya yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Itu. Silakan. Ada yang bertanya? Bapak sudah bertanya kepada kalian. Ada yang bertanya nggak? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika dari bagian organ gerak manusia tidak dapat berfungsi dengan baik? Ya, bagaimana jika pada organ gerak manusia itu tidak berfungsi dengan baik? Ada dua kemungkinan. Ya, yang pertama yaitu disebabkan dari bawaan lahir. Itu karena memang cederanya ya penyakitnya itu ketika bawaan dari lahir. Apa itu bisa diobati? Insya Allah namanya juga penyakit pasti bisa diobati. Ya. Terus yang kedua itu dikarenakan disebabkan dari faktor pola hidup kita tidak sehat. Ya, jarang olahraga, ya tidur tidak teratur, makan sembarangan, ya itu bisa menyebabkan hal-hal seperti gangguan tidak bisa membantu dalam pergerakan organ gerak pada manusia. Nah itu bagaimana penanganannya? Ya kita bisa konsultasi ke dokter, ya bisa melakukan terapi, ya terus olahraga rutin, makan dan minuman nutrisi yang baik. Nah itu ya, Pak, gimana? Paham ya? Oke ya, terima kasih. Untuk yang sudah bertanya kita kasih tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Ya, luar biasa ya. Bapak bertanya kepada kalian sudah menjawab dan kalian juga sudah bertanya. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Oke, nah sebelum kita melaksanakan tugas, kalian diberikan tugas oleh Bapak. Nah, di sini kalian sudah masuk ke dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini supaya lebih memahami kalau tahun yang lalu ya dimensinya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi profil lulusan. Jadi dimensi profil lulusan itu ada berapa? Nah, mari kita bersama-sama untuk tepuk DPR. 1, 2, 3. 8 dimensi profil lulusan. 1 keimanan juga ketakwaan. Yang kedua kewargaan, 3 kenalan kritis, dan yang keempat kreativitas. Yang kelima dimensi kolaborasi. Yang keenam dimensi kemandirian. 7 ada kesehatan. 8 komunikasi. Ayo bersama kita wujudkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terus dalam profil lulusan salah satunya yang pertama adalah ketuhanan, keimanan, ya, dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Bukti dari kita beriman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kita selalu melaksanakan ibadah setiap hari. Contohnya melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib itu ada berapa? Ada 5 waktu itu wajib kita laksanakan. Ibadah selain sholat banyak. Ada lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Itu salah satu penerapan dari dimensi profil lulusan. Terus selanjutnya ada apa? Kemandirian, kewargaan, ya,
Kemandirian, kalian juga harus bisa mandiri sudah mandiri kan tadi? Sudah lah. Waktu kecil kan dimandirin sama ibu sama ayah, sekarang sudah tidak dimandirin lagi, ya. Terus kalian belajar juga mandiri, ya, tidak terlalu terpaku kepada orang lain. Bekerja juga mandiri, ya. Terus apapun halnya juga kalian harus dibiasakan supaya bisa lebih mandiri. Terus kreativitas harus lebih kreatif, ya. Anak zaman sekarang itu seperti contohnya kita bisa memanfaatkan teknologi pada zaman sekarang, ya. Apa kreatifnya? Kalau sekarang kan banyak anak tiktokan bikin kreativitas seperti konten kreator, bikin iklan, ya. Terus mengiklankan misalnya wilayah daerah kita, mempromosikan wisata kita dengan apa? Dengan media sosial kan sekarang begitu ya. Nah, jadi banyak dalam dimensi 8 profil lulusan itu kalian harus bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jauh dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, ini sebelum kita mulai ke pembagian tugas, kita akan melakukan pembagian kelompok dulu ya. Oke. Nah, di sini sudah dibentukkan kelompoknya ya. Nah, ya, kelompok 1, 2, 3 sampai 5 ya sudah ada. Coba Bapak pengen cek dulu kelompoknya ya. Kelompok 1. Halo. Luar biasa. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Mantap. Kelompok 5. Semangat. Semangat luar biasa ya. Semuanya coba sekali lagi. Tepuk semangat. Tugas kelompoknya tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah ada kelompoknya. Sekarang nanti Bapak akan membagikan tugas LK-nya. Dan nanti juga dari tayangan video tadi silakan kalian diskusikan yang mengenai tentang penyakit yang menyerang pada sistem organ gerak tubuh manusia. Nanti setelah itu dipresentasikan setiap masing-masing kelompok untuk ke depan ya. Untuk presentasi kita akan acak, nanti ada undiannya di depan, dipilih siapa yang lebih dulu ke depan, nanti bisa ambil dari perwakilan kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LK-nya ya. Ya. Yang kelompok itu kelompok berapa? 3 sini. Dia. Ya. Mangga kelompok 4 ya. Ini kelompok 2 silakan. Kelompok 5. Silakan dimulai dari sekarang dikerjakan tugasnya ya. Usahakan bekerjasama ya dalam mengerjakan tugas. Untuk waktu pengerjaan tugas 10 menit cukup ya. 10 menit ya. Dari sekarang.
Nanti masing-masing kelompok akan menjelaskan materi dari salah satu aja ya. Satu penyakit yang menyerang pada sistem organ gerak manusia. Misal kelompok 1 nomor 1 ya, yang kedua nomor 2, yang ketiga nomor 3, yang keempat nomor 4. Atau berdasarkan urutan nanti nomor acaknya ya, atau disesuaikan ya. Yang penting kalian kerjakan dulu ya tugasnya. Jadi berdasarkan urutan ya, nanti urutan dari pemilihan nomornya itu yang akan menjelaskan. Bisa nomor urutannya nomor 1 bukan berdasarkan nomor urut kelompok ya, tapi berdasarkan urutan dari presentasinya ya. Nomor 1 berarti presentasinya jenis penyakit yang pertama ya. Jangan lupa manfaatkan waktu ya untuk mengerjakan tugasnya ya cepat selesai. Terus untuk kerjasamanya itu silahkan masing-masing kelompok menyesuaikan ya. Jika ada kesulitan atau hal apapun boleh ditanyakan ke Bapak. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami boleh silahkan bertanya dalam pengerjaan tugasnya.
Ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Sudah selesai? Belum ada yang selesai. Oke, udah? Semuanya udah selesai belum? Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Silakan dipercepat ya. Oke, kalau sudah selesai, agak dipersiapkan. Jadi waktunya ini sudah cukup ya, semuanya selesai ya. Oke, beres semuanya. Oke, sip. Untuk kegiatan berikutnya sebelum kita lanjut ke presentasi, ada pengocokan nomor untuk melakukan presentasi ya. Tuh. Nah, sebelum kita mulai ke presentasi supaya kita lebih rileks, maka kita bersama-sama untuk melakukan speaking terlebih dahulu. Silakan untuk speaking bersama-sama, kalian berbaris ya di samping kanan dan samping kiri. Kita bersama-sama ya. Dirapatkan aja ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, konsentrasi ya. Teguh fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kita akan melakukan ice breaking sambil nyanyi ya. Kita mulai 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum. Mundur ke belakang, mundur ke belakang, sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung, bertepuk
dari diskusi kalian tadi ya, yang sudah membagikan LK-nya. Nah, kalian akan melaksanakan presentasi di depan teman-temannya. Nanti, setelah yang mempresentasikan, ada diskusi, tanya jawab. Jika kalian tidak paham atau masih kurang paham penjelasan dari teman kalian, boleh bisa bertanya kepada temannya. Ya. Itu, oke. Sekarang kita akan acak dulu nomornya. Iya. Untuk perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Berjajar di depan sini. Oke. Nanti ketika dapat nomor diperlihatkan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Maju 4 dikit. Maju. Oke. Silakan ambil satu aja. Oke, lihat. Diperlihatkan nanti ya. Oke, ambil. Oke. Yang dua kan? Ambil. Ya, ambil. Ya. Oke. Diperlihatkan nomor urutnya. Iya. Untuk kelompok 1 Bapak presentasi ke Bapak ke 1. Kelompok 2 ke 3, kelompok 3 ke 4, kelompok 4 ke 2, kelompok 5 ke 5. Dia silakan kembali ambil bawa nomornya. Nah, sekarang Bapak akan panggilkan yang akan melaksanakan presentasi terlebih dahulu. Ya. Untuk kelompok yang mendapatkan nomor urut pertama untuk menjelaskan tentang penyakit ya, yang dijerat pada sistem pembayaran berat manusia. Silakan untuk kelompok Khalifah, kelompok pertama silakan maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum Perhatikan ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alika dan ini teman saya Andita, Nathan, Yola, dan Atiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya massa kemadatan tulang secara keseluruhan. Penyebab osteoporosis adalah ketidakseimbangan antara pembentukan dan pemecahan tulang. Penyebab umumnya adalah usia jenis kelamin dan kekurangan nutrisi. Pencegahannya adalah asupan kalsium dan vitamin D dari makanan seperti susu, sayuran hijau, ikan, dan berjemur di pagi hari. Nah, itu ya. Sudah silakan. Apakah kalian sudah paham? Kalau yang kurang mengerti boleh ditanyakan ya, gitu ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya boleh silakan bebas. Kalau tidak, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih tepuk wow. Dikasih wek, dikasih hop, dikasih wek. Wow, keren. Iya, luar biasa. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang penyakit yang menyerang pada sistem organ gerak manusia. Alifat tadi penyakit apa yang Alifat katakan? Osteoporosis. Osteoporosis itu apa? Osteoporosis adalah penyakit tulang yang ditandai Iya. dengan menurunnya massa kemadatan tulang Ya, secara menurunnya masa pemadatan tulang itu biasanya terjadi pada orang tua, ya orang yang sudah usianya lanjut. Ya, itu tergantung sih ya, tergantung bagaimana kita cara menjaga kesehatannya. Ya, mengenai penyakit osteoporosis ini. Ya, penyebabnya apa sih osteoporosis itu, Alifat? Penyebabnya adalah ketidakseimbangan antara pembentukan dan pemecahan tulang. Jadi sudah tidak seimbang, sudah tidak stabil lagi ya. Terus penanganannya bagaimana mengenai ini pencegahannya? Pencegahannya adalah asupan kalsium dan vitamin D
Kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Iya, silakan maju. Untuk presentasikan, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman, izinkan saya bersama kelompok saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Nama saya sendiri Amanda. Ini Virus, ini Amel, itu Lutfi, dan itu Sika. Penyakit yang kedua ya? Oke, silakan. Penyakit kifosis. Kifosis adalah kelainan pada tulang belakang bagian atas yang menyebabkan punggung tampak membungkuk secara berlebihan ke arah belakang. Terus selanjutnya Penyebabnya apa? 1. Postur tubuh yang buruk, 2. kelainan bawaan, 3. cedera tulang belakang, 4. posisi duduk yang tidak baik. Ya, pencegahannya. Pencegahannya 1. menjaga postur tubuh, 2. menjaga berat badan ideal, 3. berolahraga, 4. duduk dengan tegak dan baik, 5. hindari bawaan yang berat, 6. konsumsi nutrisi yang cukup. Apakah kalian sudah paham? Yang bertanya nggak? Apakah ada yang dipertanyakan? Kalau ada silakan acungkan tangan yang mau bertanya. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada ditutup saja. Jika tidak ada, cukup sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 kita kasih satu wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Luar biasa ya. Kalian sudah begitu paham tentang penyakit tadi. Yang kedua itu adalah penyakit apa, Amanda? Penyakit Penyakit kifosis. kifosis. Ditandai dengan apa? Tandanya bagaimana? Kifosis? Kelainan pada tulang belakang Ya. bagian atas yang menyebabkan tubuh tampak membungkuk. Membungkuk ya, tubuhnya membungkuk seperti ini. Penyebabnya bisa terjadi dalam posisi duduk juga atau bawaan juga ya. Kalau posisi duduk kalian itu jangan membungkuk. Kalau belajar itu bisa mengakibatkan tulang belakang itu bengkok ya. Jadi bongkok, mencangkolot, belum tua udah bongkok gitu. Bagaimana cara pencegahannya, Amanda? Yang 1. menjaga postur tubuh, 2. menjaga berat badan ideal, Ya, menjaga berat badan, postur tubuh, duduk, pola hidup sehat, yaitu dengan cara berolahraga dan sebagainya. Ya, penjagaannya. Nah itu hasil presentasi dari kelompok yang kedua ya, dari kelompok 4 urutan yang kedua. Sekarang kita lanjutkan ke nomor urut ketiga. Silakan untuk melakukan presentasi maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Rizky dan ini teman saya Repan, Anda, Alwi, Priscilla, dan Risma. Saya akan mempresentasikan Ya. hasil diskusi kelompok 2. Ya. Yang penyakitnya apa? Lordosis Lordosis ya. Silakan. Apa yang maksudnya lordosis? adalah gejala medis untuk hubungan ke dalam ke arah depan yang berlebihan pada tulang belakang baik di bagian leher, vertikal maupun punggung bawah. Penyebabnya apa, Ki? Penyebabnya kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Kelebihan berat badan, Ya. obesitas, Obesitas ya. kehamilan, hingga kegangguan neurologis. Ya. Terus cara pencegahannya bagaimana?
Ya, oke. Nah itu silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Nah, semua ya. Apa yang dijelaskan oleh kelompok berapa ini? Nomor 2 dengan nomor urut ketiga. Oke, luar biasa. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kita kasih tepuk jempol. Biasa ya. Tadi kelompok kelompok 1 dengan nomor urut 1, kelompok 3 dengan nomor urut kelompok 4 nomor urut 2, dan kelompok 2 dengan nomor urut ketiga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Luar biasa semuanya ya. Walaupun kalian belum begitu banyak memahami tentang semua jenis penyakit itu, tapi diharapkan kalian harus memahaminya dan bagaimana penyebabnya, pencegahannya bagaimana. Nah, peribahasa ya, kalau penyakit itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Mendingan mencegah daripada mengobati. Kalau mengobati kita sulit ya untuk menyembuhkannya. Kalau mencegah itu kita terhindar dari penyakit tersebut. Nah, untuk diskusi kelompok berikutnya yang akan melakukan presentasi, silakan untuk nomor urut keberapa? 4 ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan bersama kelompok saya. ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya sendiri, nama saya Rio, ini Yogi, saya Dieta, Siva dan Sera. Ya. Silakan, nama penyakitnya apa? Skoliosis. Skoliosis. Ya, silakan. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang ditandai dengan adanya lengkungan tersamping lateral yang abnormal. Penyebabnya apa? Penyebabnya? Cedera tulang belakang, infeksi, Ya. bawaan lahir, Bawaan lahir. gangguan saraf, aktivitas sehari-hari, Ya, bagaimana cara pencegahannya, Rio? menjaga postur tubuh yang benar, Ya, ya, berolahraga ya. secara teratur, Ya. seperti berenang dan lari, Ya. mengkonsumsi makanan bergizi, kaya kalsium dan vitamin D. Oke, ya cukup ya. Silakan ke teman-temannya ditanyakan isi ayam mau. Apakah teman-teman sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada berarti pada nanti semua ya, paham semua ini. Ya, boleh silakan ditutup aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk jempol. Luar biasa. Tadi penyakit apa ya? Rio, penyakit apa? Skoliosis ya, penyakit skoliosis sama ya, penyakit yang menyebabkan pada sistem gerak manusia. Ya. Makanya kita bagaimana cara pencegahannya? Yaitu dengan cara berolahraga. Tadi apa olahraganya? Renang katanya ya, harus bisa. Bisa berenang nggak? Bisa. Saya apa? Saya batu. Saya kodok. Ya, jadi kalian juga minimal sebulan sekali itu kalian olahraga, lari, berenang, itu dibiasakan untuk menjaga kesehatan. Terus selain itu apa olahraga? Minum yang kaya kalsium, makan makanan yang bergizi, yang kaya nutrisi, ya, ikan, buah-buahan dan sebagainya. Oke, ya. Nah, untuk hasil diskusi kelompok yang terakhir untuk mempresentasikan, silakan untuk maju ke depan, dipersilakan untuk kelompok 5 ya, maju ke depan. Ya, silakan maju sini. Oke, ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi
yang dijelaskan oleh Yuda ini penyakitnya tentang apa? Defisiensi vitamin D karena kekurangan dari sinar. Makanya rumah itu harus jangan gelap, rumah itu jendelanya apa? Udara ya, sinar matahari itu harus masuk ke dalam rumah supaya tidak terjadi penyakit yang sudah evaluasi ya. Ya, jadi penyakitnya tuh kayak apa? Loyo gitu, kayak kurang apa? Geraknya itu tidak seperti orang biasa. Ya, itu karena kekurangan dari sinar. Makanya tiap pagi itu berjemur itu bisa ada vitamin D. Ya, vitamin D bagus ya untuk bisa menebalkan kekebalan tubuh. Oke, itu silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Oke, kita minta tolong Bang. Semuanya sudah melakukan presentasi. Oke. Nah, tadi kalian sudah melakukan presentasi dari berbagai kelompok berdasarkan urutan yang diacak oleh Bapak, tapi semuanya luar biasa ya. Tepuk tangan semuanya. Kalian sudah main dengan penyakit yang menyerang pada sistem organ gerak manusia. Maka kita itu harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, ya. Oke, untuk kelompok 5 paham ya? Halo? Ya, perhatikan ya. Oke, ya. Nah, tadi sudah memahami tentang berbagai, walaupun tidak semuanya disebutkan jenis-jenis penyakitnya, tapi kalian bisa memahami tadi yang sudah disampaikan di dalam materi video yang sudah ditayangkan oleh Bapak. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan supaya mengukur kemampuan kalian itu sejauh mana ya hasil dari pengetahuan hari ini mendapatkan materinya tentang jenis-jenis atau penyakit yang menyerang pada sistem organ gerak pada manusia. Tadi itu kan sedikit mengupas ya. Ada yang pertama disampaikan oleh kelompok 1 itu penyakit apa? Osteoporosis. Nah, osteoporosis ini apa sih osteoporosis itu? Osteoporosis Ya. adalah penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya masa pemadatan. Ya, jadi menurut masa pemadatan di tulang. Oke, selanjutnya Bapak akan membagikan soal supaya mengukur kemampuan kalian sejauh mana memahami tentang materi hari ini. Nah, nanti kalian kasih nama, kelas, jawabannya di bawah, silakan dikerjakan ya. Oke, ini silakan disebar ke teman-teman. Silakan langsung dikerjakan ya. Betul? Nah, ini soalnya di depan juga ada ya, tinggal dijawab. Sebutkan jenis-jenis penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia, silakan menjawab. Jenis-jenisnya
Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Lutfi sudah selesai? Ya, kumpulkan ini. Oke. Ya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke, selesai. Ya. Ya. Ya, waktunya selesai ya, habis ya. Oke, silakan kumpulkan. Ya, sudah selesai. Ya, beres nggak beres harus selesai, memang harus selesai. Ya, kumpulkan. Oke. Ya. Bapak udah. Ya. Oke, selesai. Oke, udah selesai semua ya? Ya. Oke. Ya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini kalian sudah mengerjakan soal, ya, mungkin sedikit banyaknya sudah memahami. Nanti Bapak akan evaluasi bagaimana hasilnya, ya, mengenai hasil pekerjaan menjawab soal dari tadi yang disampaikan di lembar soal ya. Nanti Bapak akan koreksi, nanti ada nilainya ya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai tentang penyakit yang menyerang pada sistem gerak manusia. Nah, sekarang Bapak sebelum ditutup kegiatan hari ini, Bapak akan menyimpulkan mengenai materi yang disampaikan hari ini ya. Nah, di sini kesimpulannya, dari gangguan pada otot, tulang dan saraf akan menyebabkan fungsi gerak tubuh terganggu. Yang selanjutnya, gangguan pada sistem gerak dapat disebabkan karena pola hidup yang buruk yang tidak sehat, ya, yang tidak teratur, bisa terjadi kecelakaan, kelainan dari lahir atau bawaan dari lahir. Ya, yaitu selanjutnya bagaimana kita menanggulangi supaya tubuh ini tetap sehat, terjaga dari penyakit sistem otot gerak, yaitu dengan cara kalian lebih banyak minum kalsium, ya, makan makanan yang berisi nutrisi vitamin D. Terus kalian harus rajin olahraga juga menjaga kesehatannya, ya. Terus kalian berjemur di pagi hari. Nah, itu. Terus yang paling pokok adalah olahraga dan melakukan peregangan ketika kalian melakukan aktivitas olahraga dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja mengenai yang disampaikan mengenai hari ini, ya, kesimpulannya sudah disampaikan oleh Bapak, ya. Selanjutnya, mari kita bersama-sama sebelum ditutup kegiatan hari ini, yaitu dengan menyanyikan lagu dari Papua Irian Jaya, yaitu Yang Kurande, Yang Ku. Jadi kita mulai, ya. Oke, 1, 2, 3. Yang
kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak buat kalian semuanya ya, anak-anakku. Ya, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran di kelas ya tentang jenis-jenis penyakit yang menyerang pada sistem organ gerak manusia. Nah, untuk itu mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak dapat dipahami dan dimanfaatkan ya dalam kegiatan atau kehidupan sehari-hari, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh supaya tidak terkena penyakit sistem organ gerak manusia. Kurang dan lebihnya Bapak mohon